Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Sunarti, yang kedua saya sendiri Sukma Mutiara Insani, yang ketiga Supi Ainul Lutfi, dan yang keempat Trisna Rahmawati. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini pemaparannya langsung saja ke pemateri-pemateri selanjutnya gitu. Yang pertama saya Sukma Mutiara Insani, yang kedua nanti akan disampaikan oleh Sunarti, yang ketiga oleh Trisna Rahmawati, dan yang keempat oleh Supi Ainul Lutfi. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pembentukan PBB. Nah, apakah kalian tahu apa itu PBB dan bagaimana proses terbentuknya PBB? Oke, jadi sebagaimana yang kita tahu bahwasannya PBB itu adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, yang mana tujuannya itu adalah untuk mencapai perdamaian internasional. Nah, selain itu juga tujuan dari PBB itu untuk mendorong kerjasama internasional. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan dari PBB. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan bahwasannya PBB itu resmi pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 berdasarkan dari hasil konferensi San Francisco yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Akan tetapi, sebelum dari diresmikannya PBB, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Misalnya, yang pertama ada Piagam Atlantik yang terjadi pada tanggal 14 Maret 1941. Persetujuan tersebut dihadiri oleh dua negara, yaitu Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat, yang mana isinya itu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, tidak diperkenankan melakukan perluasan wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri. Dan yang ketiga, semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional. Yang keempat, mengusahakan perdamaian dunia di mana setiap bangsa dapat hidup bebas dari ketakutan dan kekurangan. Yang kelima, menolak jalan kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Nah, lalu selanjutnya ada United Nations Declaration yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1942. Persetujuan ini dihadiri oleh 26 negara, yang mana tujuannya itu hampir sama dengan yang tadi Atlantic Charter, yaitu sebagai dasar dari pembentukan organisasi PBB yang menggantikan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga ada Deklarasi Moskow atau Konferensi Moskow yang terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 1943. Deklarasi tersebut dihadiri oleh beberapa negara, diantaranya ada Rusia, Amerika, Cina, dan Inggris. Inti dari konferensi tersebut adalah perlunya menetapkan Badan Perdamaian Dunia, yang mana pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Lalu selanjutnya ada juga konferensi Dumbarton Oaks yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1944. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Uni Soviet yaitu Joseph Stalin, dan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill.
Oh ya, dan satu lagi ada dari Cina, yaitu Chiang Kai-shek. Nah, dalam pertemuan tersebut menyetujui adanya pembentukan suatu badan perdamaian yang bernama PBB atau United Nation. Nama PBB itu sendiri atau United Nation itu diusulkan oleh Franklin Delano Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1942. Lalu yang terakhir ada Konferensi San Francisco yang terjadi pada tanggal 26 Juni 1945. Persetujuan ini dihadiri oleh 3 pemimpin besar ketika Perang Dunia Kedua, yaitu Franklin Delano Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet yaitu Joseph Stalin, dan dihadiri juga oleh 50 negara yang menyetujui Piagam Perdamaian atau Charter of Peace. 50 negara tersebut diprakarsai sebagai negara pendiri atau original member. Nah, San Francisco ini yang menjadi latar belakang dari munculnya Piagam PBB. Dan PBB tersebut akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan PBB ada 5. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, membangun hubungan damai dan kerjasama antara negara-negara dunia. 3. Bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam memecahkan masalah internasional. 4. Mendorong penghormatan HAM. 5. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis. Visi dan misi PBB. Visi PBB menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Misi PBB melindungi HAM, mencegah perang, meningkatkan standar hidup, mempromosikan kemajuan sosial dan ekonomi, dan menyediakan mekanisme untuk hukum internasional. Dalam struktur kepengurusan, PBB mempunyai berbagai perangkat organisasi dan badan untuk membantu dalam meraih tujuan. Terdapat 6 badan utama dalam PBB. Yang pertama yaitu Majelis Umum atau General Assembly, yang merupakan badan utama dalam PBB yang terdiri dari semua negara anggota yang berjumlah 193 negara. Setiap bulan September mengadakan pertemuan dan sidang yang mana kebijakannya diputuskan setidaknya 2/3 suara mayoritas, dan setiap tahun Majelis Umum akan memilih presiden sebagai pemimpin untuk masa jabatan 1 tahun. Yang kedua yaitu Dewan Keamanan yang memiliki kewenangan untuk mengatur keamanan dan perdamaian dunia. Dewan Keamanan menganggotakan 15 orang yang terdiri 5 orang anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis, sementara untuk 10 anggota tidak tetap dipilih setiap kurun waktu 2 tahun sekali oleh Majelis Umum. Yang ketiga yaitu Dewan Ekonomi Sosial yang bertanggung jawab dalam mengurusi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam dewan ini terdapat 54 anggota dan dipilih oleh Majelis Umum setiap 3 tahun. Yang keempat yaitu Dewan Perwalian yang dibentuk untuk mengawasi 11 daerah perwalian yang dikendalikan oleh 7 negara anggota PBB. Yang kelima yaitu Mahkamah Internasional. Misi Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara anggota PBB sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, Mahkamah Internasional juga bertanggung jawab untuk memberikan pendapat hukum yang dibutuhkan oleh badan-badan PBB. Yang terakhir, yang keenam, yaitu Sekretariat. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan puluhan ribu staf PBB yang mengawasi tugas-tugas badan PBB. Sekretaris Jenderal adalah pemimpin tertinggi yang dipilih oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan 5 tahun. Organisasi yang berada di bawah naungan PBB yang pertama yaitu UNICEF yang didedikasikan untuk kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Yang kedua yaitu IMF yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. IMF juga memberikan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan.
Ketiga yaitu WHO yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat internasional. Yang keempat yaitu UNESCO yang berkonsentrasi pada pelindungan situs sejarah dan budaya. Yang kelima yaitu World Bank yang berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang keenam yaitu UN Women yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender. Yang ketujuh yaitu WTO yang merupakan organisasi perdagangan internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan antar negara di dunia. Yang kedelapan yaitu ITC merupakan organisasi pembangunan yang didedikasikan untuk mendukung internasionalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM. 9 yaitu UNDP yang merupakan jaringan pembangunan global, sebuah organisasi yang berupaya mengubah dan menjaga agar negara-negara tetap terhubung dengan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu orang-orang meningkatkan kehidupan mereka. Yang ke-10 yaitu UNEP, sebuah organisasi di bidang lingkungan terutama melakukan pemantauan dan penelitian ilmiah di tingkat global dan regional dan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah. Yang ke-11 yaitu FAO, adalah sebuah organisasi yang mengumpulkan, mengelola, dan menyelesaikan masalah internasional terkait urusan pangan global. Yang ke-12 yaitu ICAO, merupakan perusahaan penerbangan sipil internasional yang mengeluarkan peraturan-peraturan operasional penerbangan yang berlaku secara internasional. 13 yaitu IMO, badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam menangani masalah maritim khususnya pelayaran internasional. Ke-14 yaitu UN Habitat, merupakan badan PBB yang didedikasikan untuk tempat tinggal manusia. Ke-15 yaitu WFP, merupakan badan bantuan pangan PBB dan organisasi kemanusiaan yang didedikasikan untuk memberantas kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan. Yang ke-16 yaitu UNIDO, adalah organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat pembangunan industri di negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi serta mempromosikan kerja sama industri internasional. 17 ada organisasi IFAD, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada masalah pertanian di negara berkembang, memberikan pinjaman dan hibah untuk proyek pertanian. 18 yaitu ILO, sebuah organisasi yang bekerja keras mendorong peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. 19 ada UNAIDS, yaitu organisasi internasional di bidang penanganan HIV dan AIDS. 20 ada UNHCR, merupakan organisasi yang tujuannya untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB, dan kemudian memberikan bantuan dalam proses pemindahan tempat tinggal ke tempat yang baru. 21 ada UNFCCC, yang merupakan organisasi yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. 22 ada organisasi WIPO, yaitu organisasi khusus di bawah PBB yang berurusan dengan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu ada WMO, merupakan badan khusus yang melakukan kerjasama internasional di bidang meteorologi, hidrologi, dan ilmu kebumian. Yang terakhir yaitu ada organisasi UNRWA, merupakan organisasi yang menangani pengungsian Palestina di Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Layanan UNRWA meliputi promosi pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan darurat, keuangan mikro, perlindungan, pengembangan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang program kerja atau partnership goals dalam menangani pandemi yang dilaksanakan oleh PBB. Nah, dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor A745L52 mengenai solidaritas global untuk melawan COVID-19 menjadi resolusi yang pertama yang dikeluarkan oleh PBB dalam menangani epidemi COVID-19. Nah, resolusi ini menyerukan kerjasama internasional intensif untuk mengatasi COVID-19 melalui pertukaran informasi, pengetahuan ilmiah, dan praktik terbaik dengan menerapkan pedoman yang relevan yang direkomendasikan oleh WHO.
Lalu resolusi tersebut juga menekankan perlunya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan tidak ada tempat untuk segala bentuk diskriminasi, rasisme, dan xenofobia dalam menanggapi epidemi. Nah, sejauh ini belum terlihat upaya lebih lanjut gitu dari seruan resolusi ini pada sistem PBB gitu, karena untuk bekerja dengan semua aktor relevan perlu mobilisasi respon global yang terkoordinasi gitu dalam menghadapi COVID-19. Nah, karena tidak adanya panggilan untuk mengalokasikan sumber daya, terutama pendanaan untuk secara serius menyelesaikan epidemi global COVID-19. Nah, selanjutnya, belajar dari penanganan Ebola, WHO membutuhkan dukungan logistik dan pusat komando atau Unveiled Common Support untuk mengalokasikan bantuan secara efektif. Selanjutnya juga perlu untuk memikirkan dari mana sumber daya dan pendanaan bagi solidaritas global untuk melawan COVID-19. Nah, yang terakhir, untuk jumlah kasus yang hampir menembus 1 juta positif SARS-CoV-2 ini diperlukan sumber daya keuangan yang cukup besar gitu untuk meningkatkan kapasitas laboratorium di seluruh dunia, membangun laboratorium baru agar dapat melakukan tes kesehatan masif dan memberikan alat penunjang kesehatan baik untuk tenaga medis maupun pasien secara mencukupi. Nah, itulah yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi telah tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya, Sukma Mutiara Insani, selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.